Dan juga mama bilang Kalina membiayai berondong-berondong, ada 2 berondong. Nih, bentar. Sorry ya. Ini, saya punya pekerjaan waktu sama orang di Surabaya. Nih. Saya minta uang saya. Nih. Aku bilang, intinya takut ini saya sampai ribut. Seperti sih ada yang mau rumah tersebut, mungkin nunggu 1 atau 2 bulanan. Tuh. Saya sampai ribut karena saya minta uang saya. Di sini saya minta uang saya 425 juta karena ada apa? Karena ada pekerjaan di sini. Dan dia memang menggelapkan uang. Waktu itu dia nggak balikin uang saya. 425 juta uang bukannya sedikit, dan saya minta uang saya di situ. Di saat penawar itu karena kamu dua orang mau beli jadi malas, kalau ini rumah, tentang masalah rumah. Tuh. Sama si cowok yang ada di Waktu itu teman saya di Surabaya, saya minta rumah, minta mau jual beli rumah lah waktu itu di sana. Jadi bukan saya ngasih uang, tapi mama saya mikirnya saya tuh ngasih uang. Itu. Tuh, tunggu ada tawaran, bentar lagi tuh ada yang nawar ya selesai. Kapan uang saya kembali, saya bilang itu. Nah, ini masalah uang, bukan masalah uang itu di sini nih. Sejumlah, tunggu sebentar, 425 juta. Saya mau ngambil uang saya. Tadi baca kan ada tentang pembelian, pembayaran rumah. Bukan saya ngasih blek nih uang buat lu. Enggak. Itu pun juga orangnya udah. Dan ini udah yang dulu, bukannya dulu. dia. Dan sekarang sangkut pautannya ke dia. Saya ngasih apa ke dia? Jadi dari pihak sana tuh mengiring opini seakan-akan berondong itu tuh saya. Padahal bukan sama sekali. Itu kejadiannya udah dari lama banget kayak gitu. Dan itu pun juga bukannya kalian membiayai ya, tapi karena ada bisnis di sini. Nih, Gitu. Sabtu sore mau kasih info, nggak ada info, blablabla. Iya saya lupa, 10 sampai 14 hari lagi dibayar, transaksi bagaimana? Ketemu di Semarang bisa. Bener nggak saya waktu itu ke Solo waktu itu ya? Dari Semarang ada ke Solo kan, men? Oh, men tolong di sini, men, biar bantu saya ngomong, men. Pak, kursinya sini, men. Bener nggak waktu itu saya ngambil uang saya di Solo, men? Iya, sama saya itu yang nyetir ke Solo. Waktu itu sama kamu apa sama Kiki? Sama saya, sama Yanto. Oh ya, sama kamu, Meyanto, sama Kiki ya? Nah, ada nih saksinya waktu itu. Waktu itu ngambil uang, itu uang masalah uang transaksi apa? Jadi yang kayak tadi Bu Kalina ceritain ya, maksudnya Bu Kalina punya rekan bisnis di mana itu Surabaya. Surabaya. Dan di situ uang Bu Kalina kurang lebih sekitar 400 jutaan. Kalau nggak salah total 425 ya. 425 itu Udah ngedak selama 2 tahunan. selama 2 tahun kurang lebih lamanya. Bu Kalina nagih nih ke rekan bisnisnya itu, minta supaya uang Bu Kalina dikembalikan gitu. Nah, dijanjikanlah sama rekan bisnisnya itu untuk ngambil di waktu itu pertama di Semarang. Ada yang di Semarang. Nggak jadi, tapi jadinya akhirnya di Solo waktu itu. Berangkatlah kita dari rumah Bekasi karena waktu itu Kalina masih di sana kan. Berangkat dari Bekasi, saya bersama teman driver untuk gantian gitu loh, gantian selama di perjalanan menuju Solo. Akhirnya berangkat bertiga, sama Bu Kalina juga berempat jadinya. Mungkin selama perjalanan sampai Solo ketemu sama rekan bisnisnya ya, tapi ya dibalikin cuma 300 ya. 300 juta. Saya pikir daripada nggak semuanya dikembali kan? Ya karena menurut saya juga uang segitu bukan jumlah yang. berarti bukan berondong karena ini ada bisnis. Kalau sekarang ini, kalau misalkan saya kasarin, saya bilang, nih uang buat kamu 425 juta. Di saat saya mau ngambil, harusnya nggak bisa dong, karena saya udah ngasih, bener nggak? Tapi kalau bisnis, dan saya bilang saya waktu itu, sampai saya telepon, saya minta lawyer waktu di sini. Nih saya waktu itu mau sewa lawyer juga. Nih, ini somasi, nggak usah di somasi untuk siapa ya, nih draft somasi. Karena saya mau somasi dia, akhirnya orang itu takut, maka akhirnya keluarlah bayar uang itu. Kalau saya ngasih uang, nih, hey berondong aku nih buat kamu ya, di sekian, nggak bisa dong aku minta lagi, bener nggak? Kan udah kasih. Beda dengan namanya bisnis gitu loh.
Dan ke dia pun sekarang ini dia nggak tahu apa-apa Iya juga. sih Jangan nggak tahu apa-apa. jangan- Dan jangan bawa saya dia pribadi juga juga. sih punya pekerjaan kali, nggak mungkin juga ada juga. pekerjaan dan juga nggak Heeh. ada. Aku pun waktu itu juga bukan masalah ngasih gitu loh. Ngasih ke berondong-berondongnya mama tuh selalu seperti itu, nggak Jadi tahu kenapa. jadi bukti chattingan dari mamanya Kalina ini yang dulu itu dipergunakan oleh mantannya dia untuk menjatuhkan reputasi saya. Itu sih poinnya. nah Ya. udah gitu loh, janganlah menjatuhkan orang lain. Nah, tapi gimana? Bagaimanapun kan tetap mama ya, Kalina tetap hidup. Nah, next mama akan dengan ucapan anak durhaka segala macam, Kalina seperti apa nih? Ini sebentar, aku mau ngasih tahu juga ya masalah pekerjaan dulu. Bukti. Nih, ini salah satu buktinya juga dulu tuh. SHM tuh, SHM 150 juta, bla 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 bla. Ini SHM bangunan, bla 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 bla. SHM tahu dong apa surat apa? Nah, sertifikat hak milik kan, benar kan? Tuh. Ini untuk kerjaan, bukan yang ngasih. Aku sekarang kenapa aku nangis? Aku capek. Terlalu capek sama ibu kandung aku sendiri. Ada rencana buat ketemu nggak dengan mama ngomong seperti ini? Aku nggak mau ketemu sama mama aku saat sekarang. Kenapa? Aku tahu sifat mama aku. Saat aku ketemu mama panas, aku panas, kita pasti akan ribut. Selalu seperti itu. Makanya aku nggak pernah mau nemuin saat aku panas. Terakhir ketemu sama mama kapan? Udah lama. Nah, Kenapa aku nggak ketemu ke sana? Karena mamaku juga pernah jelekin lagi saya sama Omen. Bener nggak, Men? Saya nggak tahu apa-apa di sini. Saya tetap waktu itu pas lagi saya ribut sama mantan saya yang terakhir, saya memang ke rumah mama saya, tinggal di rumah mama saya. Di sana saya memang ngurusin mama saya. Bukan karena saya lagi ada masalah saya datang ke rumah mama saya, enggak. Tapi memang saya pikir daripada saya keluar, nanti kalau saya keluar itu nanti ada fitnah apa segala macam, lebih baik saya ke rumah ibu kandung saya. Saya sama Omen sama Tika istrinya saya ke sana. Saya ngurusin mama saya lagi. Tapi selama 3 bulan ya? kurang lebih 3 minggu saya pulang lagi. Di saat saya pulang mama saya diurusin Omen mondar-mandir, saya masih mondar-mandir apa segala macam. Tapi tiba-tiba yang saya dengar mama saya ada omongan jelek lagi tentang saya. Capek dong saya, kok nggak berubah, lagi sakit masih seperti itu. Maaf banget, ini saya bukan ngejelekin ibu kandung saya. Nanti pasti akan ada komenan netizen yang bilang, kok aib ibu sendiri diomongin. Dan yang disesalinnya juga sekarang ada beberapa pihak yang memanfaatkan keadaan ini, memanfaatkan mamanya Kalina. Gitu. Enggak, karena sekarang ada bukti kalau ibu kandung saya sendiri mau. Nah, ini ibu kandung saya mau akan besok penjelasan ibu kandung Kalina tentang dugaan penelantaran orang tua yang sedang terbaring sakit dan dugaan hubungan khusus dengan berondong-berondongnya. Terus kalau misalkan gue punya hubungan khusus sama berondong, kenapa? Emang kenapa kalau saya punya hubungan khusus yang di usia di bawah saya, kenapa? Yang terakhir kemarin aja usia di bawah saya kok. Berarti dia saya biayain juga dong. Yang kemarin juga terakhir juga di bawah saya usianya. Berondong juga kan berarti. Kenapa? Salah saya di sini apa sih? Maunya apa sih? Mau saya mati? Pengen lihat saya mati? Ayo, mau? Kalau besok saya mati itu karena kalian semua. Dan ini sepertinya mama ada dukungan dari pihak sana juga, Iya. dari pihak dari Vicky. Iya. Karena di situ undangan preskon itu Sesinya Vicky. iya. Apa-apa. Tapi saya, Tuhan tahu saya nggak seperti itu. Mama saya bilang kasih 10 juta. Iya, saya pernah kasih 10 juta. Tiap bulan saya kasih sekian juta. Berapa ratus ribu. Itu dikalkulasi udah berapa? Itu Jadi- setiap bulan. Itu karena bentuk tanggung jawab Tanggung sebagai jawab anak. saya sebagai anak. Tidak ada hitung-hitungan lah. Nggak ada sama sekali. Jadi untuk pihak yang di sana udahlah stop buat menggiring opini masyarakat itu yang bukan pada Kalina. Mama saya memang lagi sakit, tapi bukan berarti saya nggak ngurusin gitu. Jangan gunakan mama saya lagi sakit dan juga mama. Jangan karena mama lagi sakit, mama tuh terkesannya kayak saya menggunakan penyakit mama untuk menindas saya sebagai anak. Kita nggak pernah tahu usia, bisa jadi saya duluan sebagai anak yang dalam keadaan sehat, saya duluan yang meninggal, atau mama duluan yang meninggal. Siapapun bisa duluan mah, gitu. Tapi kalau misalkan nanti di sini aku yang duluan, aku minta maaf sebagai anak, aku minta maaf. Aku punya salah. Tapi kalau mama tahu di hati kecil mama sangat tahu. Aku tidak pernah mau menelantarkan mama. Dari dulu. Nggak perlu kan aku sebutin kenapa dan mengapanya. Mama tahu kenapa. Berarti mantan pertama bapaknya anak-anak tahu dengan mama seperti Tahu. itu. Silakan tanya ke dia. Kalau dia mau buka suara. Tahu. Salah satu faktor kalian bercerai juga gara-gara mama. Bisa dibilang begitu nggak sih? Kak?
Iya. Kalina ini kan jadi apa ya, bisa bilang cobaan di awal tahun gitu. Ketika kemarin ada fitnahan dugaan dari pihak sana, dari mantan bibi itu, dan sekarang dari orang tua sendiri. Mungkin yang menguatkan Kak Kalina selain Tuhan, ada Allah gitu, mungkin apa sih Kak Kalina? Ada Aska dan ada keluarga saya. Tadi saya sebutin ada Omen, ada Enrico. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Udah kan tadi saya sampaikan. Boleh tambahan sedikit ya? Iya. Soal tadi kan situ dibahasnya bahwa Mama ini mau respon dengan temanya Bukaina menelantarkan ibu kandungnya sendiri yang sedang itu sakit. Sedikit tambahan aja sih, maksudnya di sini kata-kata menelantarkan itu menurut saya nggak seperti yang dimasukin ke dalam temanya itu ya. Jadi maksud saya pada saat Bukalina waktu di Turki, Mama En sempat telepon saya untuk minta dibawa ke rumah sakit karena pada saat itu mungkin rasa nafasnya lagi sesak atau apa, makanya beliau telepon saya minta ke rumah sakit. Saya pun langsung menghubungi Bukalina. Begitu saya menghubungi Bukalina, ya udah men, coba dibawa. Nah dari situ karena posisi pada saat Mama En telepon itu saya juga lagi sakit, otomatis nggak bisa dong saya datang ke rumah Mama En untuk antar beliau ke rumah sakit. Saya bilang di situ, maaf Bu Haji, Om ini lagi sakit, lagi kurang sehat juga, jadi nggak bisa nemenin ke rumah sakit. Akhirnya saya cuma bisa kirim ambulan, dan ambulan itu pun yang biayain Bukalina. Jadi kurang lebihnya di sini Bukalina masih ngebiayain untuk yang perihal ke rumah sakit kayak ambulan, biaya obat dan lain-lain. Bukalina masih tanggung jawab. Bukan. Apakah biaya rumah sakit dan obat-obatan itu dari pihak sana? Nggak ada. Kamu yang berani itu? Nggak ada. Spesial pun nggak ada. Pure dari Bukalina semua. Dari saya bensin saya ke sana, makan saya di sana selama nemenin ibunya Bukalina di rumah sakit. Bukalina yang transfer saya. Itu dilakukan setiap saat kalau mama saya ke rumah sakit kan, men? Betul. Dan pada saat ke rumah sakit pun Bukalina juga, men, kalau besok kamu jadi ke rumah sakit bawa Mama Nek, saya titip uang bulanan ya buat Mama Nek. Masih ngasih, istilahnya masih ada tanggung jawab lah sebagai anak untuk ngurusin atau ngebiayain ibunya lagi sakit. Kurang lebihnya gitu aja.